itu, teman-teman, di sini kami dari kelompok 35 akan membawakan materi mengenai germasting, yaitu Gerakan Masyarakat Cegah Stunting. Selanjutnya, apa itu stunting? Ada yang tahu? Jadi, stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya. Jadi di sini untuk anak yang mengalami stunting itu pertumbuhannya itu lebih pendek daripada teman-teman seumurannya, seperti itu. Selanjutnya, kurang gizi ini dapat terjadi sejak bayi, dalam kandungan, atau pada masa awal kehidupan setelah lahir. Tetapi dampaknya mungkin baru terlihat setelah anak itu berusia 2 tahun. Untuk gejala stunting terdiri dari panjang ataupun tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Jadi di sini anak stunting itu panjang ataupun tinggi badannya itu minus ataupun lebih pendek dari 2 standar deviasi mediasi standar pertumbuhan pada WHO. Nah, ini merupakan kondisi stunting yang berada di Indonesia. Untuk proporsi kasus stunting di dunia, yaitu sekitar 151 juta anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami stunting. Dan 3/4 dari populasi anak dengan stunting itu berada di daerah Afrika, Sub-Sahara, dan juga Asia Selatan. Nah, 55%-nya ini populasi anak stunting itu terdapat di Asia, dan 39%-nya itu anak stunting terdapat di Afrika. Nah, selanjutnya, balita pendek ataupun stunting itu merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia, termasuk Indonesia. Data riset kesehatan dasar ataupun Riskesdas pada tahun 2007 menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia yaitu sekitar 36,8%. Pada tahun 2010 yaitu 35,6%, dan pada tahun 2013 prevalensinya itu menjadi 37,2%. Jadi pada tahun 2013 ini prevalensinya sedikit meningkat. Dan pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia itu sebesar 30,8%. Nah, berdasarkan batasan WHO, Indonesia berada pada kategori masalah stunting yang tinggi. Balita ataupun baduta ataupun bayi di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting itu memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal. Jadi pada anak-anak stunting itu kecerdasannya itu cenderung menurun, sehingga menjadikan anak itu menjadi rentan terhadap penyakit, dan di masa depan itu berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya, secara luas, stunting ini dapat menyebabkan penghambatan pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Ini menurut TN2 PK 2017. Apa itu ciri-ciri dari stunting sendiri? Mari kita lihat. Untuk ciri-ciri dari stunting, yang pertama adalah pertumbuhannya itu melambat. Kemudian, pada usia 8-10 tahun, anak itu akan menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Kemudian, wajahnya juga akan tampak lebih muda dari usianya. Kemudian, tanda pubertas itu akan terlambat. Kemudian, pertumbuhan giginya juga akan terlambat. Kemudian, untuk performanya itu jadi buruk pada perhatian, memori, dan juga belajarnya. Apa sih yang dapat menyebabkan dari stunting ini? Penyebab dari stunting itu ada dari berbagai faktor. Yang pertama adalah dari faktor rumah tangga dan keluarganya. Nah, pertama dari faktor ibunya sendiri, yaitu status gizi yang buruk selama pada masa prakehamilan, kemudian pada masa hamil, dan sampai ke masa menyusui. Selanjutnya ada perawakan dari ibunya sendiri, yaitu ibunya dengan postur tubuh yang pendek, itu bisa mempengaruhi dari stunting sendiri. Selanjutnya dari faktor lingkungan rumah. Karena adanya kurangnya stimulasi dan juga aktivitas pada anak, kemudian adanya praktek pengasuhan anak yang buruk. Selanjutnya dari pemberian makanan dan juga pendamping ASI yang tidak adekuat, di mana kandungan gizi
mikro rendah dan juga frekuensi pemberian yang rendah dan juga adanya kontaminasi dari air dan juga makanannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada dari pemberian ASI-nya, di mana untuk inisiasi menyusui yang tertunda, kemudian gagalnya pemberian ASI eksklusif, dan juga proses penyapihan yang terlalu dini. Selanjutnya ada infeksi, di mana penyebab infeksi salah satunya adalah diare, dan juga penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing, itu juga dapat menjadikan faktor terjadinya stunting. Kemudian apa sih dampak yang ditimbulkan jika anak itu stunting? Yaitu ada dampak yang jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri itu adanya peningkatan kejadian kesakitan dan juga kematian pada anak, kemudian perkembangan kognitif, kemudian motorik dan juga verbal pada anak itu menjadi tidak optimal. Kemudian juga peningkatan biaya kesehatan. Nah, misalnya jika anak itu sakit, maka bisa menambah dari biaya pengobatan atau biaya kesehatannya sendiri. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri, tadi adanya terganggunya perkembangan dari otak, kemudian kecerdasannya itu berkurang, adanya gangguan pertumbuhan fisik, misalnya dari tubuhnya itu pendek, kemudian ada juga gangguan dari mobilitas dalam tubuhnya. Nah, sedangkan untuk yang dampak jangka panjangnya, itu postur tubuh yang tidak optimal saat nanti anaknya itu dewasa, kemudian adanya meningkatkan resiko dari obesitas dan juga penyakit lainnya, misalnya diabetes, kemudian stroke, dan juga penyakit jantung. Kemudian juga bisa menurunnya kesehatan reproduksi, dan ada juga kapasitas belajar dan juga performa yang kurang optimal selama masih sekolah. Kemudian adanya juga hambatan perkembangan kognitif dan juga motorik. Nah, di sini bisa juga menurunnya kemampuan kognitif dan juga prestasi belajar anak, kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak itu jadi mudah terkena penyakit, kemudian dia itu bisa resiko tinggi untuk terjadinya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, kemudian penyakit pembuluh darah, kemudian kanker, stroke, dan disabilitas pada saat usia tua. Nah, mengapa sih stunting itu dikhawatirkan? Di mana karena stunting atau anak pendek pada balita merupakan kondisi yang sangat serius yang terjadi ketika seorang itu tidak dapat asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama atau dalam waktu kronik. Kemudian untuk stunting itu adalah karena anak itu tidak dapat mendapatkan gizi yang seimbang, di mana untuk gizi itu kan penting untuk pertumbuhan. Kemudian bisa juga menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya itu berkurang dan pertumbuhan otaknya itu akan menjadi tidak optimal. Nah, di mana untuk stunting sendiri itu berkontribusi terhadap 15-17% dari kematian seluruh anak di Indonesia karena kurangnya berprestasi di sekolah saat dewasa akan menjadi kurang produktif. Kemudian penghasilan saat dewasa juga bisa berkurang, maka akan terus berada dalam garis yang kemiskinan. Kemudian akan menurunkan penghasilan seumur hidup sebanyak 20%, yang akhirnya nanti akan kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, keluarga, dan juga bangsa. Penanggulangan dari stunting itu, jadi untuk penanggulangan dari stunting sendiri itu dimulai dari bayi itu saat dilahirkan. Yang pertama bisa dimulai dari pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya, seperti dimulai dari inisiasi menyusui dini setelah bayi itu dilahirkan, terutama ASI eksklusif selama waktu 6 bulan. Selanjutnya, menyusui ini juga harus dilanjutkan sampai usia 2 tahun, dan setelah usia 2 tahun ini ASI
masih bisa digantikan dengan yang namanya MPASI. Untuk pemberian MPASI sendiri itu harus dengan gizi yang baik, yang cukup, dan sesuai dengan umur anaknya, seperti itu. Selanjutnya, dari pertumbuhan perkembangan yang kita lihat dari anak yang telah dilahirkan tadi atau balita-balita tadi, itu harus dipantau setiap bulannya. Dengan cara apa? Dengan kita bawa anak-anak atau balitanya itu ke posyandu secara berkala, seperti itu. Dan dari balita ini juga harus mendapatkan imunisasi yang lengkap. Selanjutnya tadi sudah membahas tentang MPASI. Dilanjutkan setelah anaknya sudah umurnya lebih matur, bisa dijaga dari pola makannya, seperti dengan pemberian makanan pokok, contohnya itu 2/3 dari setengah piring, ataupun juga pemberian dari lauk pauknya, seperti contohnya 1/3 dari setengah piring. Dari makanan, dari ASI tadi sudah dibahas, dan juga dari pemberian imunisasi maupun pengecekan berkala di posyandu. Dari hal kecil saja bisa diterapkan, misalnya dari pemberian air bersih, apakah air yang ada di rumah tangga itu apakah bersih atau tidak, seperti itu. Karena ini akan menginisiasi timbulnya kuman-kuman yang nanti akan memberikan penyakit-penyakit yang tidak baik kepada balitanya. Yang kita tahu kan untuk anak-anak sendiri itu sangat rentan terhadap penyakit-penyakit, contohnya misalnya diare, seperti itu. Selanjutnya, ini nih 4 asupan kunci di periode emas anak. Jadi untuk usia anak 0 sampai 12 bulan itu sudah masuk periode emas. Nah, periode emas itu apa sih? Jadi periode emas ini tuh suatu periode di mana ketika anak-anak itu masuk mengalami perkembangan yang pesat. Jadi otaknya ini sudah mengalami perkembangan yang pesat. Maka dari itu, dalam periode emas ini seorang anak itu harus mendapatkan nutrisi yang cukup, ASI yang baik juga, dan pola asuh yang baik. Selanjutnya di sini gimana sih cara orang tua itu harus memperhatikan dari asupan kecukupan gizi anaknya. Yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan, dimulai dari inisiasi menyusui dini, 6 bulan ASI eksklusif. Selanjutnya anak itu harus diberikan MPASI. MPASI ini atau makanan penambah ASI yang harus berkualitas sesuai dengan umur anak yang kita berikan, yang nanti olah-olahannya itu berbeda-beda setiap tingkatan dari umur-umurnya. Selanjutnya dari ASI tadi itu juga bisa dilanjutkan untuk ASI hingga 2 tahunnya, seperti itu, ataupun bahkan bisa lebih dengan tambahan dari MPASI tadi. Selanjutnya MPASI ini juga bisa dimulai dari usia 6 bulan. Jadi nanti ibu-ibu di sini saat memberikan MPASI, makanan itu harus tepat pada 6 bulan itu agar anaknya itu tidak memiliki perlambatan dalam perkembangannya atau pertumbuhannya. Pada pemberian MPASI ini juga anak-anak itu dipastikan dalam pemenuhan gizinya itu harus cukup, bahkan gizinya itu harus yang tinggi, karena sangat penting bagi perkembangan otak maupun organ-organ lainnya. Nah, selanjutnya di sini apa sih tujuan dari pencegahan stunting sendiri? Tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana cara pencegahannya, terus tujuannya itu apa? Jadi untuk tujuannya sendiri itu, yang pertama tentunya itu agar membuat anak-anak seluruh Indonesia, anak-anak semua keluarga ibu-ibu sekalian itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan juga tentunya berkembang secara maksimal, sehingga nanti bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, dan juga dari pertumbuhannya juga tidak mengganggu organ-organ lainnya. Selanjutnya, selain dari fisiknya sendiri, dari kemampuan emosionalnya, sosialnya, dan fisiknya itu sangat mempengaruhi loh ibu-ibu. Jadi di sini itu nanti pentingnya pemberian nutrisi yang cukup juga berpengaruh pada perkembangan emosional anaknya nanti, mentalnya juga. Jadi sangat penting. Dan selanjutnya di sini juga nanti dengan anak yang memiliki gizi yang tinggi, yang berbeda dengan anak-anak yang kurang gizi itu lebih memiliki kreativitas, inovasi, dan dapat berkompetisi di tingkat global, seperti itu. Karena sangat mempengaruhi dari perkembangan tadi ya, periode emas di perkembangan otaknya tadi. Selanjutnya, apa sih hal penting pencegahan dari stunting itu?
Jadi untuk hal-hal penting dalam pencegahan stunting itu, ibu-ibu jika ingin mengingat itu ada 3 hal penting. Yang pertama, bisa memperbaiki terhadap pola makannya dengan pemberian gizi yang baik, mulai dari ASI-nya tadi, MPASI-nya. Terus yang kedua dari perbaikan pola asuhnya. Jadi tidak hanya terfokus pada gizi yang telah diberikan, tapi pola asuh ini sangat berpengaruh kepada mental anaknya nanti, emosional anaknya nanti. Selanjutnya tadi, poin ketiga itu juga tidak kalah penting, yaitu perbaikan sanitasi dan akses air bersih, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Walaupun air bersih ini cukup sepele, mungkin dianggapkan masyarakat-masyarakat tertentu, namun ini sangat penting karena ini suatu sumber dari penyakit misalnya tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, di sini untuk materi tentang stunting sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami, kelompok KKN 35. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.